Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Tri Utami dengan NIM STE202202637. Di sini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Perbandingan Algoritma Cummins, Naive Bayes, dan Night Decision Tree dalam memprediksi penjualan bahan bakar minyak atau BBM. Untuk intisarnya, yaitu ada identitas jurnal, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ada juga batasan masalah. Selanjutnya, ada juga metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian atau kesimpulan, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, serta diskusi atau rekomendasi. Yang pertama, ada identitas jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Usman Arfan dan Novita Paraga. Untuk nama jurnalnya yaitu Malcolm, Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science. Untuk volumenya yaitu 4, berada di nomor 4, kemudian di halaman 1379 sampai 1389. Jurnal ini ditulis pada tahun 2024. Untuk link downloadnya, saya bersumber dari Google Scholar. Latar belakang masalah. Yang pertama, distribusi bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Wadionabire belum optimal, sehingga menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok BBM, serta antrian panjang yang membuat konsumen kecewa. Yang kedua, belum ada sistem yang memahami pola konsumsi dan memprediksi kebutuhan BBM. Sehingga, penelitian ini memanfaatkan teknik data mining seperti clustering atau Cummins untuk pengelompokan data penjualan dan klasifikasi. Kemudian, ada decision tree dan naive Bayes untuk memprediksi penjualan. Tujuannya adalah menciptakan sistem distribusi yang efisien dan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membandingkan kinerja Cummins, naive Bayes, dan decision tree dalam memprediksi dan mengelompokkan penjualan BBM di SPBU Wadionabire. Yang kedua, algoritma mana yang memberikan hasil paling akurat dalam memprediksi tingkat penjualan BBM. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengelompokkan data penjualan BBM menggunakan algoritma Cummins. Cummins adalah algoritma yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa grup atau klaster berdasarkan kemiripan pola data. Yang kedua, membandingkan akurasi prediksi algoritma decision tree dan naive Bayes dengan ketentuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian untuk memprediksi kategori ini berdasarkan jenis BBM, bulan, status penjualan berupa naik atau turun, dan ada tidaknya subsidi. Algoritma yang digunakan yaitu naive Bayes menggunakan prinsip probabilitas untuk memprediksi kelas. Kemudian untuk decision tree menggunakan struktur pohon keputusan untuk menentukan kelas berdasarkan aturan yang diambil dari data. Yang ketiga, menentukan algoritma terbaik untuk memprediksi penjualan BBM guna membantu perencanaan distribusi dan pemasaran. Dengan melihat ini, akurasi seberapa banyak prediksi yang benar, F1 score, keseimbangan antara ketepatan dan kelengkapan prediksi, precision dan recall dengan melihat ketepatan dan kelengkapan untuk tiap kelas, serta AUC untuk melihat kemampuan membedakan antar kelas. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, menyediakan rekomendasi algoritma terbaik untuk memprediksi penjualan BBM. Dengan begitu, SPBU dapat membuat keputusan distribusi dan stok secara lebih tepat dan efisien. Yang kedua, membantu pengelola SPBU dalam menyusun strategi distribusi dan pemasaran. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi
operasional serta kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional SPBU dengan distribusi yang tepat, antrian, dan kekurangan stok dapat diminimalkan. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan di satu SPBU, yaitu di SPBU Wadio Nabire. Yang kedua, data hanya tahun 2023, yaitu menggunakan data penjualan BBM pada tahun 2023. Yang ketiga, hanya menguji dengan 3 algoritma, yaitu Cummins, Naive Bayes, dan Decision Tree. Yang keempat, aplikasi yang digunakan adalah Orange. Untuk metode penelitiannya, yang pertama ada pengumpulan data, yaitu mengambil data stok dan penjualan BBM berupa Pertalite, Pertamax, Dexlite, dan Solar di SPBU Wadio Nabire selama tahun 2023. Yang kedua, data reduction, yaitu mengurangi data menjadi fitur-fitur penting seperti jenis BBM, bulan, status penjualan, subsidi, dan kategori hasil penjualan. Yang ketiga ada modeling Cummins, yaitu mengelompokkan data penjualan menjadi 3 klaster. Yang pertama, klaster pertama itu rendah, klaster kedua itu tinggi sampai Januari, dan klaster ketiga tinggi sampai Desember, dan beberapa jenis BBM lainnya. Yang keempat, ada classification, yaitu Naive Bayes dan Decision Tree, melatih data untuk memprediksi kategori penjualan serta evaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, dan IOC. Yang kelima, ada evaluasi model. Decision Tree dengan akurasi 62,5% dan Naive Bayes dengan akurasi 50%. Dengan keputusan, Decision Tree lebih unggul dalam akurasi dan F1 score, tapi Naive Bayes unggul sedikit dalam IUC. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjeknya yaitu SPBU Wadio di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Objeknya yaitu data penjualan dan stok BBM pada tahun 2023. Hasil penelitian atau kesimpulan. Yang pertama ada clustering, yaitu Cummins dengan hasil penjualan tertinggi pada Januari, yaitu Pertalite dan Solar. Pada Desember, Pertamax dan Dexlite. Penjualan terendah sebagian besar bulan lainnya. Hasil ini membantu memahami tren musiman dan segmentasi penjualan. Yang kedua, ada klasifikasi. Decision Tree lebih akurat 62,5% dan seimbang dalam prediksi. Naive Bayes lebih unggul dalam IUC yaitu 0,695, tapi kalah di F1 score dan akurasi. Yang terakhir ada kesimpulan. Algoritma Decision Tree lebih cocok digunakan dalam memprediksi penjualan BBM berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya, kelebihan penelitian. Yang pertama, membandingkan 3 algoritma dalam satu kasus nyata, yaitu SPBU Wadio di Kabupaten Nabire di Papua Tengah dengan algoritma Cummins, Naive Bayes, dan Decision Tree. Yang kedua, menggunakan data aktual dari SPBU lokal di Papua Tengah yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Hal ini menjadikan hasil analisis lebih relevan dan aplikatif bagi pengelola SPBU di daerah tersebut. Yang ketiga, visualisasi data dan model yang jelas serta sistemis menggunakan aplikasi Orange. Hal ini memudahkan pembaca dalam memahami proses pengelolaan data, hasil clustering, serta perbandingan performa masing-masing algoritma secara visual. Kekurangan penelitian. Yang pertama, cakupan data terbatas, yaitu hanya 1 SPBU dan 1 tahun, sehingga hasilnya belum mencerminkan kondisi secara umum.
Yang kedua, tidak mempertimbangkan variabel eksternal seperti cuaca, kebijakan, atau hari besar yang dapat mempengaruhi pola penjualan BBM. Padahal, faktor-faktor tersebut bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap fluktuasi permintaan di lapangan. Yang ketiga, hanya membandingkan 3 algoritma yaitu Cummins, Naive Bayes, dan Decision Tree. Padahal, algoritma lain seperti Random Forest, SVM, atau Gradient Boosting berpotensi memberikan hasil prediksi yang lebih akurat dan dapat memperkaya analisis. Yang terakhir, ada diskusi atau rekomendasi. Yang pertama, penelitian sejenis, misalnya neural network, regresi, DBS scan, mendukung penggunaan algoritma cerdas untuk memprediksi penjualan BBM. Yang kedua, disarankan untuk menggunakan dataset lebih luas dan variatif, menambahkan algoritma lain seperti DBS scan, Random Forest, atau Gradient Boosting, dan melakukan tuning hyperparameter. Selain itu, juga dapat menggabungkan hasil prediksi dengan analisis bisnis dan menggunakan ensemble methods untuk hasil prediksi yang lebih akurat. Terima kasih, sekian dari review jurnal dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.